Pada perkuliahan kali ini kita akan masuk ke materi terkait dengan perancangan kuesioner. Jadi kuesioner merupakan salah satu alat untuk mengukur terutama persepsi dari konsumen. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk mengukur variabel-variabel objektif lainnya seperti usia, pendapatan, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya tidak ada jaminan responden akan mengisi sesuai dengan fakta objektif. Dalam perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami jenis-jenis variabel, kemudian konsep pengukuran variabel dan jenis-jenis skala pengukuran, dan yang terakhir mampu membuat instrumen pengumpulan data yang baik dengan menggunakan instrumen kuesioner. Yang pertama, variabel bisa dibedakan atas jenis hubungan antar mereka, yaitu ada variabel dependent, independent, yang ini sudah dipelajari di statistika ya, contohnya untuk regresi. Kemudian ini yang mungkin baru, ada variabel moderator dan variabel intervening. Walaupun sebenarnya yang ini ada nama lainnya ya, itu adalah variabel interaksi. Nah, jadi jenis variabel berdasarkan hubungannya bisa seperti ini. Yang kalau kalian kenal dalam statistika, biasanya kita punya variabel independen yang simbolnya X. Dia mempengaruhi variabel dependen Y. Ini adalah hubungan yang paling sederhana. Nah, contohnya misalkan X itu jam belajar, Y itu adalah IP. Atau kalau dalam riset pemasaran atau dalam situasi pemasaran, X bisa saja berupa harga, price, Y adalah penjualan. Nah, jadi sales kita hipotesiskan dipengaruhi oleh price. Nah, tetapi hubungannya mungkin tidak sesederhana itu. Nah, sebuah perusahaan bisa saja menerapkan harga yang lebih mahal ya, dan tetap laku. Kenapa? Karena dia juga melakukan iklan. Jadi kalau ada iklan, harga yang tinggi bisa tetap menghasilkan sales yang tinggi. Tetapi kalau tidak ada iklan, jadi ini dummy ya, ada atau tidak ada iklan, kalau harganya tinggi, orang tidak jadi beli. Ya, tidak harus dummy sih, bisa juga iklan dalam dolar atau rupiah. Semakin banyak yang dibelanjakan, maka hubungan antara price dan sales makin tidak ada. Atau kenaikan sales bisa mengurangi dampak harga terhadap penurunan penjualan. Ini yang disebut dengan variabel moderator. Jadi iklan memoderasi ya, mempengaruhi hubungan antara price dan sales. Nah, ada juga yang disebut dengan variabel intervening. Misalkan hubungan antara iklan dan sales. Ya. Nah, ini hubungannya tidak langsung. Iklan tidak langsung, misalkan belanja ya, belanja iklan. Tidak langsung mempengaruhi sales. Logikanya semakin banyak beriklan, penjualan makin meningkat. Tapi ini tidak langsung. Belanja iklan yang meningkatkan sales hanya belanja iklan yang efektif. Nah, jadi di sini di tengah-tengahnya sebelum ke sales, dia harus mencapai efektivitas iklan. Salah satu efektivitas iklan bisa saja ada banyak ya, misalkan attitude, brand attitude, baru dia sales. Kalau iklan itu berhasil meningkatkan brand attitude atau pandangan seorang konsumen terhadap brand tersebut semakin positif, maka salesnya akan meningkat. Tetapi kalau iklan itu tidak bisa meningkatkan pandangan konsumen terhadap brand tersebut, maka iklan itu percuma, tidak akan meningkatkan sales. Nah, di sini brand attitude disebut sebagai variable intervening atau disebut juga dengan mediator. Jadi dia memediasi, menjadi perantara antara belanja iklan dan sales. Kalau tidak ada perantara ini ya putus hubungannya ya. Jadi kalau tidak ada ini ya berarti tidak ada hubungan antara sales dan belanja iklan.
Nah, ini nanti akan kita pelajari pada saat memodelkan hubungan-hubungan antar variabel pemasaran. Nah, yang kedua adalah jenis variabel bisa dibedakan terhadap cara mengukurnya. Nah, di sini ada dua yang utama, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Dari namanya saja laten. Laten itu artinya tersembunyi. Jadi variabel ini tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus melalui variabel manifest atau indikatornya. Nah, jadi sejalan dengan ini, di sisi lain ada yang namanya variabel manifest. Jadi variabel manifest variabel yang merefleksikan, ya. Jadi dia mencerminkan dari variabel laten, atau bisa juga membentuk, ya. Jadi nanti akan kita lihat ya perbedaannya. Jadi kalau dia merefleksikan, artinya nilai variabel manifest itu dipengaruhi oleh variabel laten. Kalau dia membentuk, variabel laten itu dibentuk oleh variabel manifest. Ini agak konsep yang agak abstrak, nanti akan kita bahas lebih lanjut di analisis faktor. Nah, contohnya apa? Loyalitas pelanggan, ya. Tidak ada alat yang bisa mengukur loyalitas pelanggan secara langsung. Tidak ada alat seperti termometer yang bisa mengukur suhu secara langsung, ya. Kalau kita pakai termometer, kita bisa mengukur suhu secara langsung keluar di layar, ya. Tapi kalau loyalitas, bagaimana cara mengukurnya? Jadi loyalitas itu sesuatu yang laten, tidak bisa diukur langsung. Demikian juga dengan kepuasan pelanggan atau satisfaction. Satisfaction tidak bisa diukur secara langsung. Tetapi sebenarnya ada, kepuasan itu ada, ya. Loyalitas itu ada, loyalitas konsumen itu ada. Meskipun dia abstrak, tidak bisa diukur secara langsung. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita harus menggunakan indikator atau diukur melalui manifestasi dari loyalitas. Apa manifestasi dari loyalitas misalkan? Kapan seorang konsumen dikatakan loyal? Ada banyak, ya. Ada beberapa. Misalkan contohnya, seorang konsumen yang loyal itu adalah konsumen yang selalu berkunjung ke restoran yang sama atau membeli brand yang sama. Jadi kalau dia selama 10 tahun hanya membeli brand, let's say Pepsodent, maka dia nilai loyalitas terhadap Pepsodent sangat tinggi. Sebaliknya, kalau seorang konsumen tiap minggu atau tiap bulan pada saat berbelanja selalu membeli brand yang berbeda, maka dia bukan konsumen yang loyal. Jadi salah satu adalah seberapa banyak brand yang dia pakai itu menjadi indikator seberapa loyal dia terhadap brand tersebut. Yang kedua, misalkan frekuensi kunjungan. Orang kalau hanya sekali berkunjung, ya dalam setahun misalkan hanya sekali ke McDonald, kita bisa katakan dia tidak loyal. Tapi kalau dia tiap bulan ke McDonald sekali, kita bisa katakan dia pelanggan loyal McDonald. Nah, frekuensi kunjungan bisa diamati, bisa diukur bahkan langsung, ya. Misalkan bisa dengan kartu anggota, ya. Setiap datang akan tercatat record, ya. Nah, untuk yang indikator berapa banyak merek yang dia beli, itu mungkin tidak bisa secara langsung. Meskipun bisa juga kalau dia brand ini bekerja sama dengan supermarket. Jadi dari membership-nya akan terlihat minggu ini dia beli brand apa, minggu depan brand apa, ya seperti itu. Atau yang terakhir nanti bisa lewat kuesioner. Ditanyakan langsung ke konsumen yang bersangkutan. Nah, jadi ini semua adalah contoh indikator, manifest. Jadi loyalitas direfleksikan oleh frekuensi. Loyalitas direfleksikan oleh jumlah brand yang dipakai. Ya. Jadi satu variabel laten bisa dimanifestasikan oleh beberapa indikator. Jadi beberapa variabel manifest bisa mengukur atau mengindikasikan sebuah variabel laten. Nah, konsep ini yang akan kita elaborasi di video-video berikutnya. Jadi sekarang tolong dipahami apa itu variabel laten dan variabel manifest. Ya, jadi variabel laten itu abstrak, tetapi dia sebenarnya ada, ya, real. Contohnya kepuasan itu real meskipun abstrak. Variabel manifest kebalikannya dia bisa diukur secara langsung.
baik oleh instrumen objektif, misalkan record dari membership card, atau melalui kuesioner. Nah, dalam hal ini kalau kita menggabungkan dua hal tadi ya, variabel berdasarkan jenis hubungannya dan jenis pengukurannya, maka kita bisa memodelkan variabel-variabel dalam riset pemasaran ke dalam dua model. Yang pertama adalah model pengukuran dan model konstruk, ya, atau hubungan antar konstruk. Nah, kalau model pengukuran menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel manifestnya. Jadi hubungan laten dengan manifestnya, hubungan laten dengan indikatornya. Kalau model konstruk, dia menggambarkan hubungan antar konstruk. Misalkan hubungan antara satisfaction dan loyalty. Ya. Ini adalah hubungan konstruk. Satisfaction abstrak, loyalty abstrak. Apakah loyalty dipengaruhi oleh satisfaction? Nah, kalau model pengukuran, dia menghubungkan antara sebuah model konstruk, sebuah variabel laten atau konstruk dengan indikatornya. Misalkan loyalitas, apakah dia bisa digambarkan atau diukur oleh frekuensi, atau dia bisa diukur oleh jumlah brand, atau dia bisa diukur dengan jumlah rekomendasi. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan apakah frekuensi itu merupakan indikator buat loyalitas? Jumlah brand yang dipakai indikator buat loyalitas itu nanti akan kita bahas pada saat kita mempelajari validitas alat ukur. Jadi ada dua. Nah, ini kalau mau lengkap, gabungan dari model pengukuran dan model konstruk. Nah, secara simbol, ya, sebuah variabel laten itu bulat, digambarkan sebagai bulatan, dan variabel manifest digambarkan sebagai kotak. Jumlah kotak tentu saja nggak harus 3 ya, bisa 4, 5, 2 gitu. Bahkan bisa 1 ya, itu single indikator. Nah, ini contohnya ya, tadi sudah saya gambarkan. Nah, di sini ada error ya, error pengukuran. Nanti kita bahas lagi pada saat kita membahas validitas dan reliabilitas. Jadi di sini adalah variabel manifestnya X1, X2, dan X3. Tentu saja kalau mau ada X4 dan seterusnya. Ini adalah variabel latennya, X. Jadi X itu diindikasikan oleh X1, X2, dan X3. Nah, ini adalah model konstruk. Nah, jadi ini semuanya konstruk ya. Job satisfaction itu abstrak. Komitmen abstrak, probabilitas juga abstrak. Nah, ini model ini mencoba memprediksi probabilitas seorang pegawai berpindah ke perusahaan lain. Jadi di sini dihipotesiskan dia dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya, kepuasan kerja dipengaruhi oleh sikap coworker dan lingkungan kerja.